السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fi din, azakumullah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa di antara doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kepadaku rohku dan memberikan aku kesehatan pada tubuhku, dan aku diizinkan atau diberikan kesempatan olehnya untuk senantiasa mengingatnya. Maka sungguh rugi orang-orang yang telah dikembalikan rohnya oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, namun dia justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menuntut ilmu agama. Ikhwani fi din, azakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah yaitu membaca kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-6, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia telah melindungi dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sudah lewat. Sekarang kita akan memasuki faedah-faedah dari hadis ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah masyru'iyatul jihad li'i'la'i kalimatillah azza wa jalla. Disyariatkannya berjihad di jalan Allah. Namun berjihad di jalan Allah tujuan utamanya adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Ini tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bukan hanya sekedar membawa senjata dan membunuh. Namun jihad itu ada juga jihad dengan harta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian dan jiwa raga kalian, wa alsinatikum, dan lidah kalian. Jadi orang yang berdakwah di jalan Allah, dia juga berjihad. Di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tentunya berjihad melawan orang munafik ini bukan dengan membawa senjata, namun
dengan ilmu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Rasulnya untuk berjihad, tujuannya adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam musyarri'un 'an rabbih, lam ya'ti bi syai'in min 'indih. Faedah yang kedua yang sangat penting, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mensyariatkan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membuat syariat dari dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat syariat. Tapi apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat syariat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah. Nah, utusan Allah ini dia tidak punya hak untuk membuat syariat baru. Apa yang diucapkan dan disampaikan kepada kita itu adalah wahyu dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada kita itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mewahyukan kepadanya sehingga dia menambah dan mengurangi dari agama ini? Makanya ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, am syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka disyariatkan untuk mereka di dalam agama sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Am lahum syuraka'un syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun tingkat kealiman seseorang, dia tidak punya hak untuk membuat syariat. Maka ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu kita selalu mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah dia sesat. Karena bid'ah itu bukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah batal. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatannya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak mau disembah kecuali dengan cara yang disyariatkannya. Jika seseorang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Jadi di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Jadi dia diperintahkan untuk mengucapkan, dia diperintahkan untuk berbuat, ya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu dari hawa nafsunya, dari keinginan hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan berdasarkan kesenangan hatinya, bukan berdasarkan kesukaan hatinya sebagaimana kebanyakan manusia. Kita terkadang bercanda, lalu ketika kita bercanda kita berbohong.
padahal kita tahu kalau berbohong itu adalah haram. Bohong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbohong Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuknya neraka jahanam. Namun kita tetap berbohong. Kita ikuti hawa nafsu kita, kita ikuti kesenangan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang diucapkan itu adalah wahyun yuha, wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Subhanallah ayyuhal ikhwah, kita sebagai seorang muslim, kita mengetahui dan meyakini bahwa ucapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun masih saja banyak di antara kaum muslimin yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak di antara kaum muslimin yang malas, tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang diucapkan oleh kiainya, apa yang diucapkan oleh tuan gurunya, apa yang diucapkan oleh ustadznya, itu tidak pernah mau ditinggalkan. Zikir-zikir yang diajarkan oleh tuan gurunya, kiainya, ustadznya selalu diamalkan dan tidak mau ditinggalkan. Sementara yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mudah, begitu enteng bagi hatinya untuk meninggalkannya. La ilaha illallah. Orang yang seperti ini siapakah yang menjadi nabinya? Na'udzubillah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, faedah berikutnya bayanul qasd min al-jihad wa huwa al-qiyam bi huquqi syahadati an la ilaha illallah wa laysa al-qasd minha safku ad-dam wa iqamati ad-daulah. Hadis ini menjelaskan tentang tujuan ditegakkannya jihad, dan bahwasanya jihad itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disyariatkan oleh Allah. Tujuannya adalah agar hak-hak la ilaha illallah ini ditegakkan. Bukan tujuannya untuk menumpah darah, bukan tujuannya untuk membantai, bukan tujuannya untuk memperluas daulah Islamiyah, bukan juga tujuannya untuk menegakkan daulah Islamiyah. Karena ikhwani fiddin azzakumullah, banyak sekali kelompok-kelompok yang siang malam berteriak-teriak ke sana kemari menuntut untuk menegakkan daulah Islamiyah. Bagaimana daulah Islamiyah itu akan tegak sementara dasar atau asas dari daulah Islamiyah itu adalah la ilaha illallah atau tauhid? Sementara mereka tidak pernah mengkaji tentang tauhid, tidak pernah mengajak orang lain kepada tauhid. Apa gunanya daulah Islamiyah itu tegak kalau penghuni atau penduduk daulah Islamiyah itu tidak mengenal Islam? Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dan daulah Islamiyah ini tidak wajib untuk ditegakkan. Yang wajib ditegakkan itu adalah agama Islam. Islam yang wajib ditegakkan, bukan daulah Islamiyah. Lihat betapa banyaknya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang memiliki daulah, memiliki negara, tidak ada. Yang diberikan daulah Islamiyah, yang memiliki negara, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sulaiman alaihi salam. Ya, Sulaiman alaihi salam itu dia diberikan oleh Allah. Kekuasaan yang dia miliki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pasukan, kemudian dia berjihad. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, mereka tidak memiliki daulah Islamiyah, karena memang tujuannya bukan untuk menegakkan daulah Islamiyah, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan la ilaha illallah. Ini tujuan utamanya. Daulah Islamiyah itu mau berdiri atau tidak berdiri, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita, semua kita, tujuannya adalah yaitu menegakkan la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya,
Dzikru ma yu'samu ad-dima' wal amwal wa huwa qawlu hadhihi al-kalimah. Penjelasan tentang sesuatu yang akan memelihara darah dan harta seseorang, yaitu mengucapkan dua kalimat ini atau mengucapkan kalimat ini. Jadi maksudnya ayolah ikhwah, apabila seorang muslim sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram untuk ditumpah darahnya, haram untuk diambil hartanya, haram untuk disakiti perasaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullu muslimin ala muslimin haramun maluhu wa damuhu ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk ditumpah darahnya, haram untuk diambil hartanya, seperti kehormatan hari ini, yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadha, seperti kehormatan tanah kalian ini, yaitu kota Mekah. Kota kalian ini yaitu kota Mekah. Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, seorang muslim apabila dia telah mengucapkan la ilaha illallah, darahnya tidak boleh ditumpah, hartanya tidak boleh diambil, kemudian perasaannya tidak boleh disakiti. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, faedah berikutnya adalah anna mujarrada qawlaha bil lisan la yakfi hatta yastayqina biha qalbuh. Ini sangat penting ayyuhal ikhwah. Mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup. Harus juga disertai dengan keyakinan dari dalam hati. Ya. Saya ulangi lagi, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup. Ya, sehingga harus diyakini juga dari dalam hatinya. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhaji, mereka bersedekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nyatanya mereka itu di mana? Mereka itu adalah fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Ya. Kenapa demikian? Mereka itu mengucapkan la ilaha illallah hanya di lidah saja, tidak diyakini oleh hati mereka. Demikian juga kebanyakan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak yakin dari dalam hatinya tentang makna la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka sakit, mereka kekurangan rezeki, ya, mereka minta kepada selain Allah, minta di kuburan, minta di batu, minta di pohon, dan yang lain-lainnya. Tentunya orang yang seperti ini ayyuhal ikhwah tidak akan berguna baginya la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah adalah merupakan ucapan yang paling baik. Karena la ilaha illallah dan meyakini tentang la ilaha illallah, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya di kubur. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat karena la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini. Jadi, la ilaha illallah apabila diyakini oleh seseorang, dan seandainya kita bertanya kepada semua orang muslim di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, kita tanya kepada mereka, apakah kamu yakin tentang makna la ilaha illallah? Pasti dia mengatakan iya. Namun coba lihat ayyuhal ikhwah, la ilaha illallah itu punya hak. Apa haknya la ilaha illallah itu? Yaitu mendirikan salat dengan baik. Kalau salatnya tidak baik, berarti la ilaha illallahnya itu tidak baik. Hak la ilaha illallah kita puasa. Kalau dia tidak puasa, berarti dia tidak menegakkan hak la ilaha illallah. La ilaha illallah juga haknya adalah kita menjauhkan segala bentuk dosa-dosa.
Ya, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus yakin bahwa di tangan Allah ada sorga dan ada neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia sangat takut untuk melakukan dosa-dosa. Apabila dia begitu enteng, begitu mudah melakukan dosa-dosa, begitu cepat dia berbohong, ya, maka ini menunjukkan bahwa la ilaha illallahnya itu tidak baik. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang pertama, ajakan yang pertama yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya adalah la ilaha illallah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Manusia yang memiliki watak yang sangat keras. Bangsa Arab dahulu tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan mereka kecuali pedang. Mereka membunuh itu merupakan sesuatu yang sangat biasa. Bahkan bukan membunuh orang lain, tapi anak-anak mereka pun mereka bunuh. Apabila berasnya sudah kurang, gandumnya sudah kurang, mereka bunuh anak-anak mereka. Namun ketika mereka memahami la ilaha illallah, mereka menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Kita sekarang mengenal Islam itu ba'dallah subhanahu wa ta'ala karena usaha dan perjuangan mereka. Yang dahulunya mereka adalah orang yang keras, kasar, kojor bahasa kita. Namun la ilaha illallah ini membuat mereka menjadi orang yang lunak, orang yang halus, orang yang lembut, orang yang memperjuangkan segala-galanya demi menegakkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhal ikhwah, apabila la ilaha illallah ini tidak bisa merubah akhlak kita, tidak bisa merubah perilaku kita, berarti la ilaha illallah kita ini belum baik, perlu diperbaiki. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di antara hak-hak la ilaha illallah ini juga adalah menegakkan salat. Karena di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia-manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat dan membayar zakat. Perhatikan ayolah ikhwah, berarti salat ini merupakan salah satu hak la ilaha illallah. Jika kita salat kita ini tidak baik, berarti la ilaha illallah kita ini tidak baik. La ilaha illallah ini adalah dasar agama. Kalau dasarnya tidak baik, maka bangunan itu dia akan cepat roboh. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, juga salat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah seseorang dari fahsya, kekejian-kekejian dan kemungkaran-kemungkaran. Apabila salatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, ini ada apa dengan salatnya? Padahal seharusnya salat itu bisa mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Lihat ayo ikhwah, apabila pisau itu tidak bisa mengiris atau memotong kacang panjang atau yang lain-lainnya, ada apa dengan pisau ini? Bisa jadi pisaunya bermasalah, atau bisa jadi orang yang mengirisnya, memotongnya dia tidak bisa memotong. Demikian juga la ilaha illallah kita atau salat kita ini, jika tidak mencegah kita dari kekejian, tidak mencegah kita dari kebohongan, tidak mencegah kita dari berkhianah, maka ini menunjukkan bahwa la ilaha illallahnya atau salatnya ini ada masalah yang dia harus mengoreksinya dan memperbaikinya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, juga di antara faedah dari hadis ini, anna hadhihi al-ismah qad tartafi'u amman naqadaha biqaulin aw 'amal aw i'tiqadin mukaffirin. Sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, ini darahnya boleh ditumpah ketika berperang. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya terpelihara. Namun la ilaha illallah ini ada hak-haknya. Apabila dia melanggar hak-hak la ilaha illallah, maka kembali lagi darahnya boleh untuk ditumpah. Bisa jadi
darahnya itu boleh ditumpah karena melanggar hak la ilaha illallah dengan ucapannya. Misalnya dia mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini di dalam negara Islam lehernya dipotong. Atau dia tidak mau salat, disuruh salat, saya tidak mau salat, tidak mau salat. Kalau kamu tidak salat nanti kamu akan dipotong lehermu. Saya tidak mau salat. Ini dipotong lehernya. Namun yang memotong lehernya bukan kita, yang memotong lehernya adalah ulil amri. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, la ilaha illallah ini mempunyai hak. Hak la ilaha illallah apabila dilanggar, maka pelakunya berhak untuk ditumpah darahnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang hak seorang muslim. Orang muslim pasti dia mengucapkan la ilaha illallah, maka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diambil haknya, tidak boleh disakiti perasaannya, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh ditumpah darahnya, karena dia adalah orang yang terhormat. Ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan addil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah ini kepada orang yang telah mengamanatimu. Kemudian perhatikan sekarang, wala takhun man khanak. Jangan kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Jika engkau dikhianati, maka jangan engkau khianati dia. Kita seringkali ketika ada orang yang berhutang sama kita, dia berhutang, kita berhutang 1 juta misalnya, ya, ketika kita membayar bukan 1 juta yang dibayar, 700. Kenapa 700 bayarannya? Kan dulu pernah kamu mengambil barang saya harganya 300, sampai sekarang kamu belum bayar. Tidak boleh itu, ya. Haknya orang, amanatnya orang harus kita tunaikan, harus kita kembalikan secara sempurna. Wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Dia dulu pernah mengkhianati saya tidak boleh mengkhianatinya. Kenapa? Dia seorang muslim, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi khianah ini tidak boleh bukan hanya kepada seorang muslim, tapi juga kepada orang-orang yang non muslim. Jadi jika seorang yang non muslim saja tidak boleh kita khianati, lalu bagaimana dengan seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak boleh kita sakiti perasaannya, tidak boleh kita sakiti tumpah darahnya, tidak boleh kita mengambil hartanya. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Silakan ayo ikhwah, ada yang bertanya? Silakan, ada bertanya? Ada yang belum faham? Nah, mengapa enggak boleh kita potong, dia sudah berutang kemarin, padahal kita punya hak itu. Dia menitip amanah sama antum. Amanah itu harus antum kembalikan secara sempurna. Kembalikan dulu, lalu katakan silahkan bayar utangnya antum yang dulu yang antum belum bayar itu. Dia mau bayar, alhamdulillah. Dia tidak mau bayar, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh dia mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Karena sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Ya. Karena kalau kita memotongnya langsung, kita mengambil haknya, mengambil milik orang tanpa hak, bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil haknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil kecuali dengan sukarela. Meskipun dia telah mengambil hak saya, menyakiti saya, tidak boleh saya mengambil haknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Masalah muamalah tentang utang-utang. Kalau kebiasaan kita di desa atau masyarakat kita
hutang-hutang tersebut diharapkan nanti dibayar ketika takziah itu. Ketika penasihat itu mengatakan jika hutang berat maka jualan kepada keluarga ketika hutangnya dengan hari halal, apakah ini tidak bagian dari ini? Ini tidak boleh demikian. Orang itu tentunya dia nanti akan terpaksa mengatakan iya, saya halalkan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan ditunggu orang itu sampai dia meninggal dunia, sampai nanti pas di kuburan dikatakan silahkan kalau ada utangnya dimaafkan, dia terpaksa memaafkannya itu. Dia berarti tidak anti binafsin. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, pertama, kita jika tidak butuh sekali tidak boleh kita berhutang, karena orang yang berhutang itu pasti dia banyak berbohong. Lema, laun, lat, 3 lamnya itu. Kalau orang yang sudah berbohong itu pasti tidak pernah luput dari lidahnya 3 lam itu. Lema, laun, lat. Ya, itu selalu dia. Jadi kalau tidak butuh sekali jangan berhutang. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Orang yang mengambil harta orang lain, tujuannya adalah yuridu ada'aha. Dia bertekad kuat, dia terpaksa berhutang dan dia punya tekad kuat untuk membayarnya. Addallahu alam. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melunaskannya. Tapi barang siapa yang mengambil harta orang, berhutang kepada orang, yuridu itlafah, dia ingin merusak harta orang, atlafahullah, Allah Subhanahu wa taala akan merusaknya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bisa kita bayangkan ikhwani fiddin azakumullah, orang yang menunda hutang-hutang itu kemudian meninggal dia sebelum dia membayar hutangnya. Coba lihat ketika Rasulullah SAW dibawakan jenazah, Nabi SAW mengatakan, ada enggak utangnya? Enggak ada, disolati oleh Rasulullah SAW. Ketika ada jenazah yang lain, Nabi bertanya, ada enggak utangnya? Ada ya Rasulullah. Berapa utangnya? 2 dinar. Kalau gitu, sallu ala sahibikum, salatlah kalian. Nabi tidak mau menyolati seseorang karena ada utangnya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Orang meninggal membawa hutang ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salli wa alayya dainuh, salatilah dia ya Rasulullah, dan saya akan menanggung hutangnya itu. Perhatikan sekarang, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang sanggup membayar utang itu. Lalu dia mengatakan, ma fa'alatid dinarain, bagaimana tentang 2 dinar itu? Ya Rasulullah, kan baru dia meninggal. 2 dinar itu bukan perkara yang kecil. 2 dinar ini berat. Tunggu lagi beberapa hari. Ketemu lagi Rasulullah SAW beberapa hari kemudian dengan orang itu. Bagaimana tentang 2 dinar itu? Orang itu mengatakan, oh ya Rasulullah, sudah saya lunasi dia. Apa kata Rasulullah? Sekarang perhatikan, Nabi mengatakan, al-an baradat jildatuhu. Sekarang kulitnya sudah dingin. Berarti sebelumnya kulitnya dia panas. Gara-gara apa? Gara-gara utangnya. Ya. Kemudian banyak di antara kita ketika dia berhutang itu tidak ada hitam di atas putihnya. Begitu tidak ada hitam di atas putih, meninggal, hilanglah hak orang. Makanya wajar Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang itu. Karena orang yang meninggal bawa hutang, na'udzubillah, pahalanya akan dikuras oleh orang-orang yang punya harta itu nanti. Jadi antum yang punya hutang, ingatkan kepada anak-anak, meskipun itu hanyalah 1.000, 2.000, ingatkan kepada anak-anak. Nanti kalau bapak mati, bapak punya hutang sama si fulan-fulan itu sekian juta, tolong dilunasi nanti. Ya, jangan kita mati membawa hak orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi yang lain? Nah. Kalau kita dititipi oleh orang lalu orang itu meninggal dunia, kemana dikembalikan? Dikembalikan kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada saudara-saudaranya, kembalikan dia. Ya, jangan diambil hak orang. Meskipun dia sudah meninggal bukan milik kita, tapi masih ada ahli warisnya.
Wallahu taala a'la wa alam. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.